Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini saya pengen bahas tentang commander apa yang wajib, istilahnya bukan wajib juga sih, tapi worth it untuk kalian investasikan. Jadi biar kepala botak kalian itu efektif, nggak asal naikin commander, baiknya kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke? Jadi saya bahas santai aja dari pertama nih guys ya. Kalau kita ngomong commander kan itu banyak sekali ya, dan nggak semuanya bisa kita maksimalin. Oleh karena itu ini saya kasih beberapa pilihan terbaik menurut saya berdasarkan saya lihat sampai sekarang ini, sampai KVK SOC kali ini tuh paling banyak digunakan commander apa aja. Jadi buat kalian yang baru-baru main, ya kan, kalian nggak buang-buang kepala botak kalian ke commander yang nggak kepake ujung-ujungnya gitu, ya kan. Dan ini khususnya saya bahas 5 commander open field terbaik. Bisa ada yang paket hematnya juga untuk free to play dan low spender. Yang saya mulai pertama, kita mulai dari pertama adalah tentunya ketika Anda bermain di KVK 1, KVK 2, yang harus Anda naikin pertama adalah YSG ya. YSG ini udah sangat bagus sekali ya, commander yang bisa dibilang sepanjang masa lah. Karena mau siapapun pasti pakai ini, Sultan kayak gimana pun pasti pakai YSG di open field, dan itu dari awal sampai akhir kepake banget. Karena balik lagi dia mainnya di skill damage ya, AOE-nya itu kencang juga, nuk banget gitu kan. Jadi ini adalah commander yang menurut saya sangat worth it untuk kalian investasikan kepala botak Anda. Oke. Kemudian ada juga nih guys ya, di KVK 1 dan KVK 2 tuh commander-commander dari Golden Keys. Contohnya nih seperti misalnya Chow Chow, Martel, Mehmet, ya kan, Fred. Itu kan dari Golden Keys. Dan juga salah satunya tuh ada si Joan. Itu juga jangan kalian pakai kepala botak di mereka, tapi biarkan dari Golden Keys aja gitu. Dari Golden Keys kayak contohnya Mulan ini 5111 aja udah bisa dipakai ya. Jadi bisa misalnya Mulan dengan Joan di KVK 2 1 dan 2 gitu. Nah, kemudian commander kedua setelah YSG adalah Alex. Nah, Alex ini termasuk yang bener-bener peringkat kedua lah kalau menurut saya dibanding YSG ya, karena hampir semua player pasti buka Alex gitu, dan Alex ini kepake terus sampai akhir guys. Kenapa? Salah satu yang saya suka dari Alex adalah dia punya yang namanya March Speed bonusnya 30%. Itu sangat membantu banget untuk di open field, khususnya di SOC ya. Karena di SOC yang Sultan larinya kenceng, kalau kalian larinya kalah kenceng dari tagnya itu, ya kalian bentaran bisa habis mati gitu kan. Makanya saran saya pertama, ketika setelah Anda maksimalin YSG ini, kalian bisa maksimalin si Alex. Oke, itu kepake banget di KVK 1 dan 2. Sebenarnya 3 dan 4 juga sih, tapi ketika di KVK 1 dan 2 kalian sudah mempunyai Alex dan YSG, itu kalian sudah cukup bisa mencari kill ya, kill yang banyak. Nah, buat kalian yang di KVK 1 dan 2 kan bingung nih, aduh kalau cuma Alex YSG bawa troops-nya apa aja gitu kan, buat di field kan butuh 5, masa bawanya keluarnya cuma 1. Nah, jadi kita di KVK 1 dan 2 saran saya kalian masih pakai commander epic guys. Ini banyak beberapa commander epic nih yang masih kepake sampai akhir nih. Contohnya Joan itu kepake, Sun Tzu itu juga kepake, Kusunogi ya paling di KVK 1 dan 2 aja. Kemudian ada juga ini Keira ya, KVK 1 2 aja. Bjorn itu juga kepake bisa sampai akhir juga. Itu contoh commander yang bisa kalian pakai di KVK 1 2 melengkapi, menemani si Alex dan YSG tadi. Oke. Nah, susunannya seperti apa? Ini saya tadi coba-coba pikir aja, kalau misalnya seandainya saya cuma naikin Alex dan YSG di KVK 1 dan 2 ya, saya itu kira-kira pakai trupnya apa buat di war. Jadi ini kurang lebih kayak gini guys. Palingan saya yang pertama tuh pasti pakai YSG-nya di depan. Kalau saya punya pemikiran di KVK 1 2, kalau yang diincar pasti commander epic. Makanya saran saya, commander pertama selalu pakai yang legend, jangan yang epic.
karena pasti diincer. Walaupun ya YSG juga kalau dilihat di lapangan pasti diincer juga, tapi lebih baik kalau menurut saya dibanding Keira yang di depan gitu. Jadi kalau menurut saya ini kok Commander susunan pertamanya ya YSG dan Keira. Kalau saya pakainya YSG dan Keira. Kemudian saya juga akan menggunakan yang namanya Mulan dan Joan. Mulan ini dari 5111 sudah bisa dipakai, tergantung hoki kalian seberapa hoki dari Golden Keys. Kalau kalian hoki ya 5511 gitu. Tapi kalau memang 5111 aja itu udah bisa dipakai di lapangan. Oke. Kemudian berikutnya adalah Aetel dan Mehmet. Aetel ini seharusnya kalian sudah pasti bisa maksimalin ya. Jadi kurang lebih kalian bisa 3 legendary max di KVK 1 dan 2, yaitu Alex, YSG dan Aetel. Tapi Aetel ini kan ya sudah pasti dapat gitulah ya, nggak perlu pakai kepala botak. Kemudian Mehmet. Nah, kenapa Mehmet? Mehmet semenjak relik keluar, yaitu stat tambahan ketika Anda memasuki KVK SOC, buffnya itu luar biasa guys. Penambahan statnya itu cukup bagus ya. Jadi banyak sekali yang di KVK SOC pun masih pakai. Balik lagi, tapi Mehmet ini dari Golden Keys ya guys ya. Jadi Anda cukup menunggu dari Golden Keys. Yang paling penting skill pertama harus dinaikkan dulu. Oke. Sebenarnya ini bisa dipakai kalau sudah 5511 itu udah enak guys. Kenapa? Ini nambah extra skill damage ya kan. Aetelnya sendiri sudah AOE, Mehmetnya juga AOE. Jadi kalau menurut saya ini bagus ya guys. Kemudian yang ketiga adalah Alexnya itu dengan Sun Tzu. Bisa nggak Alex dengan YSG? Bisa aja, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau saya biar lebih merata Alex dan Sun Tzu. Oke, Sun Tzu sendiri bisa dipakai. Kalau Sun Tzu ya karena epic ya kalian bisa lah, tinggal dimaksimalin ya. Kemudian berikutnya yang saya pakai adalah Martel dan Beyond. Nah, Martel ini yang sedikit tricky karena kalian butuh pakai itu kalau di 5511 ya, 5511. Tapi 5111 juga ya boleh lah ya. Tapi 5511 udah boleh pakai. Nah, Bjornnya ini kenapa saya pakai? Karena dia AOE guys. Nah, ketika Martelnya misalnya keluarin shield, dia dapat increase damage 4 second nih ya. Kemudian si ininya AOE, si Bjornnya, jadi cukup sakit dan dia bisa di buff ya, buat kasih buff di buff 15% skill damage bertambah. Jadi semakin kalian banyak pakai AOE, musuh kalian tuh makin pada sakit gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih sih kalau saya kombinasinya seperti ini ya untuk di KVK 1 dan 2. Nah, memasuki KVK 3, yang pertama pasti harus kalian maksimalin kalau buat saya adalah Guan Yu. Oke, jadi kita akan maksimalin Guan Yu karena ini bisa dibilang ya commander sejuta umat juga guys. Kok buka ini? Sebentar. Ya, ini commander sejuta umat juga guys, si Guan Yu ini. Jadi Guan Yu ini kalau nggak salah bisa di KVK 3 atau di akhir KVK 3. Tapi makanya ketika Anda mendapatkan kepala botak, jadi misal nih Anda sudah memaksimalkan YSG, jangan langsung dipakai untuk misalnya ke misalnya ke siapa? Alex. Jadi ketika Anda sudah di YSG, dikumpulin dulu guys, kayak saya nih, kumpulin dulu ya kan. Misalnya kan satu commander kalau maksimal itu butuh 690. Kenapa dikumpulin? Karena setiap saat tuh commander bisa bertambah, sehingga kalian itu jadinya jangan sampai salah langkah. Jadi lebih baik tunggu bisa langsung maksimalin 690 kepala botak, baru langsung kalian maksimalin si Alexnya. Sama dengan Guan Yu guys, karena Guan Yu aja bisa jadi bukan jadi meta selanjutnya gitu. Setelah nanti misalnya ada keluar commander baru, jadi ketunggu kalian udah ada 690 kepala botak, baru dinaikkan Guan Yu-nya. Tapi itu cara saya ya guys, itu cara saya gitu. Nah, Guan Yu sendiri bisa dipakai dari sebenarnya ini ya harus max lah kalau Guan Yu. Kalau Guan Yu menurut saya harus maksimal ya, harus expertise, maksudnya harus max expertise ya. Kemudian setelah, dan beruntungnya ini, bagusnya ini Guan Yu ini dari Wheel of Fortune guys. Jadi saya juga sengaja pilihnya itu commander dari Wheel, bukan dari MGE. Cuman satu aja yang dari MGE nanti di bagian terakhir.
Kenapa? Karena dari Will itu jauh lebih gampang. Kalau dari MG, waduh susahnya luar biasa guys ya. Nah, oh ada dua deh, ada dua commander. Oke, kemudian commander keduanya nanti saya kasih tahu juga kombinasinya Guan Yu itu dengan siapa. Oke, kemudian yang kedua adalah Anda pakai naikkan yang namanya, jadi Anda kumpulin sculpture dulu nih. Jadi jangan buru-buru guys, mentang-mentang Guan Yu-nya sudah maksimal, waduh gue naikin apa lagi nih, ada banyak nih. Tunggu dulu aja, sabar aja, kayak saya ngumpulin sampai 1500. Tunggu dulu dan kalian bisa naikin yang namanya Xiang Yu. Ini Xiang Yu dari, sebentar saya cek sebentar ya. Skill ini dapatnya, oh ya dari Will, bener. Berarti satu commander aja yang dari MGE. Nah Xiang Yu guys, kalau menurut saya Xiang Yu ini, walaupun saya belum naikin ya, tapi ketika memasuki MGE selanjutnya kemungkinan besar saya akan naikin. Balik lagi MGE KVK selanjutnya kemungkinan besar saya akan naikkan gitu. Jadi saya lihat dulu ketika masuk KVK, ketika udah mau perang, nah commander apa aja nih yang bagus, karena bisa jadi tahu-tahu ada keluar Infa bagus, tahu-tahu ada keluar Archer yang bagus, ya kan? Jadi tunggu mau dipakai baru dinaikin. Nah kalau saya sih gitu. Jadi kenapa ini bagus, karena ya balik lagi AOE ya guys, kita ngincernya commander AOE. Dan ketika dari kemarin saya lihat live stream War Sultan seperti 1256, kemudian 1960, 2110, ini tuh paling banyak ya Guan Yu dan Xiang Yu. Oke. Nah Xiang Yu ini bisa dipakai guys. Nah ini kabar bagusnya, nggak semua commander harus kalian maksimalkan. Oke, kalau tadi YSG memang harus maksimal, Alex juga harus maksimal, Guan Yu harus maksimal. Tapi kalau Xiang Yu ini 5511 aja itu udah sakit guys. Oke, 5511 aja itu paket hematnya ya. Nanti saya kasih tahu kenapa mendingan kalian 5511 dulu. Oke. Jadi commander keempat yang kalian naikin adalah Xiang Yu. Oke. Nah, setelah Xiang Yu, apalagi yang dinaikin? Yang dinaikin berikutnya. Nah, ini susah-susah gampang. Nebu. Oke. Nebu ini juga bisa dipakai mulai dari 5511. Jadi kalian bisa hemat banget guys dari sini. Nah, tapi kan ini MGE bukan dari Will. Gimana saya dapatnya? Saya kan jarang dapat slot dan sebagainya. Nah, kabar baiknya Anda bisa dapetin ini juga dari Legendary Tavern guys. Legendary Tavern itu yang pakai kunci ini loh. Pakai kunci ini nih, Sovereign Case ya. Jadi saran saya ini dikumpulin, karena ketika Anda bisa kumpulin sampai 200, nanti pas masuk KVK SOC kalian tuh ada event namanya Legendary Tavern dan kalian bisa buka nebunya ini. Nah, balik lagi yang saya ingatkan ya, makanya commander misalnya kalian sudah masuk, bisa aja kalian dapat nebunya itu di tengah KVK gitu. Jadi saran saya disimpan guys, makanya sculpture-nya itu disimpan, jadi ketika kebuka bisa langsung expertise. Oke, tapi kalau nggak ini nggak usah expertise, baru ingat saya. Jadi nebu ini kan 5511 sama dengan Xiang Yu 5511. Itu cuman butuh 190 kepala botak. Artinya dengan Anda mau naikin Nebu dan Xiang Yu itu cuman butuh 380 kepala botak. Jadi itu paket hematnya guys. Nah, itu kabar baiknya di situ. Jadi itulah 5 commander yang menurut saya wajib Anda naikkan, dan itu bisa dibilang paket hemat. Jadi setelah saya hitung, dengan yang pertama Anda naikkan adalah YSG maksimum ya 690 kepala botak. Kemudian berikutnya adalah Alex. Oke, ini commander kedua yang harus Anda maksimalkan, 690 kepala botak juga. Kemudian berikutnya adalah Guan Yu. Ini juga 690 kepala botak. Itu total adalah belum total, tunggu, itu kan baru 3 commander ya, 3 commander. Kemudian Anda nambah lagi, naikin si mana tadi, Xiang Yu. Nah, Xiang Yu ini 190 kepala botak. Oke, Xiang Yu 190 kepala botak. Dan berikutnya Anda naikkan si Nebu 190 kepala botak. Itu Anda total ya, saya totalin sekitar 2760 kepala botak. Oke, 2760 kepala botak. Sebentar saya hitung dulu.
Kok kayaknya salah. 690 kali 3 tambah 190 tambah 190. Oke, ternyata 2450 guys. 2450 kepala botak. Anda sudah bisa mendapatkan trup yang menurut saya itu sudah sangat bisa bersaing di KVK SOC, yang sangat bisa cari kill di KVK SOC. Nah, kombinasinya gimana? Ya, jadi kalau saya nih ya, yang pertama tentunya kan tadi kita ngomong Guan Yu ya. Jadi trupnya itu apa? Kalau memang Harald ini sih ya second opinion lah ya. Tapi kalau menurut saya Guan Yu dan Mehmet yang pertama. Jadi Mehmetnya itu dari Golden Keys. Ya syukur-syukur ketika KVK SOC kalian sudah bisa maksimalin. Nah, kabar baiknya Mehmet ini untuk commander dari Golden Keys Anda bisa dapatkan juga dari daily special offer kalau Anda mau sedikit spending. Oke, di sini kalian bisa buka. Nah, kalau yang ini yang dari sini yang worth it ya ini, Anda bisa juga dapetin YSG, kemudian Anda bisa naikin juga Mehmet ya kan. Kemudian Martel juga bisa, tapi itu pilihan akhir. Tapi saran saya kalau mau beli dari sini pun pertama YSG untuk hemat-hemat kepala botak kalian juga ya. Jadi bisa dari daily special ataupun dari wheel ya kalau Anda nabung gems Anda. Kemudian Alex baru Mehmet guys. Oke, 3 itu sih kalau saran saya ya. Dari daily special bundle itu kalau kalian mau spending sedikit ya. Nah, kemudian jadi commandernya apa untuk kalian nih paket hemat 2450 kepala botak tapi sudah bisa bersaing di lapangan, bisa cari kill gila-gilaan, yaitu yang saya bilang Guan Yu dengan Mehmet. Oke. Kalau saya sih ini ya Guan Yu Mehmet. Kemudian yang kedua adalah Xiang Yu tadi mana Xiang Yu? Nah, ini Xiang Yu dengan Aetel guys. Tapi ya ini bisa diganti ya. Jadi menurut saya ini bisa diganti guys antara Guan Yu dengan Aetel agar dapat March Speed ya ketika Anda di SOC KVK SOC kalian bisa dapat tambahan 10% March Speed. Jadi Guan Yu-nya nggak lelet amat. Jadi bisa Guan Yu Aetel dan Xiang Yu Mehmet, atau ya seperti ini. Xiang Yu Aetel, Guan Yu Mehmet. Oke. Kemudian Nebunya itu ya udah pasti dengan YSG guys. Oke. Jadi Nebu dan YSG. Oke. Nebu YSG. Nah, kemudian Alex itu bisa Anda pakai juga. Nah, ini Alex bisa Anda kombinasikan dengan Bjorn ya, ataupun juga dengan Sun Tzu. Tapi karena kita banyak menggunakan AOE, saran saya, kalau saya lebih sukanya pakai si Bjorn. Oke, jadi commander 2 ini kalau menurut saya nih commander kedua si Mehmet dan Aetel ini tuh bagus banget karena dia bisa mau taruh di sama YSG juga. 3 ini mau dikombinasi sama siapa aja tuh bisa guys, cocok. Oke. Nah, kalau ini harus infa, tapi 3 ini bisa dengan siapa aja. Ya bisa saling tuker-tukeran lah istilahnya. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita sudah Alex dengan Bjorn. Oke. Kemudian satunya lagi yang bisa Anda bawa adalah Mulan dan Joan. Mana tadi Joan? Nah, ini Mulan dengan Joan untuk support ya. Tapi kalau misalnya ada opsi yang lainnya adalah kalau Anda ini kan untuk support ya, tapi kalau Anda full mau cari kill bisa juga Anda pakai Martel. Kalau Martel Anda sudah maksimal ya, kalau di SOC ini harus maksimal guys, karena biar dia dapat March Speed-nya 20%. Karena kalau belum maksimal, belum expertise, dia nggak dapat March Speed 20%. Kalau sudah expertise ini bisa Martel dengan si Sun Tzu. Nah, kurang lebih kombinasinya seperti itu guys. Jadi kalian bisa lihat ini full, bisa dibilang hampir full AOE. Oke, cuma Martel sama Alex-nya aja yang enggak. Tapi ini bisa dibilang hampir full AOE, dan saya yakin kalau kalian pakai ini ya, terutama 3 ini guys, Guan Yu, Xiang Yu, Nebu, Triple U, itu kayak udah pasti, udah wajib, dan di lapangan tuh banyak banget yang pakai ini. Saya pokoknya dari kemarin saya live stream war banyak sekali, udah pasti ada Xiang Yu, Guan Yu, dan Nebu.
Oke, nah kabar baiknya yaitu 3 commandernya ini pun 3 commander yang serba bisa gitu, serba bisa ditukar-tukar dan naikinnya kalau menurut saya cukup gampang ya. 3 commander secondary-nya itu dari YSG bisa dapat dari Will dan Daily Special Bundle. AETEL sudah otomatis max. Ini juga bisa dapat dari Daily Special Bundle dan Golden Key si Mehmet ini. Jadi 3 ini sebenarnya adalah yang paling Anda wajib kejar. Kombinasi 3 ini, dan ini sangat gampang kejarnya. Jadi kalau saya total Anda cuman habis dengan tambahan Alex, Bjorn, dan ini Martel Sun Tzu. Dan berikutnya kalau misalnya guys Anda misalnya pun Anda mau versi lebih hemat, Alexnya nggak usah maksimal pun sebenarnya bisa guys. Jadi Anda bisa pakai Bjorn Sun Tzu ataupun Martel Sun Tzu, dan yang keduanya adalah Mulan dan Joan. Tapi kalau saya bilang Alex worth it untuk dinaikkan. Jadi dengan total 2450 commander 2450 golden head, Anda bisa mendapatkan kombinasi troop yang baik. Nah, di KVK SOC sendiri nanti Anda syukur-syukur bisa buka kalau Anda sedikit spending dikit, Anda bisa buka 6 troop ya, tinggal ditambahin lah si Mulan dan Joannya ya. Atau mau lebih bagus sebenarnya kalau misalnya kalian udah gimana nih Mr. Win, kalau misalnya saya udah buka ini semua, berikutnya mendingan saya maksimalin Xiang Yu dan Nebu, atau lebih baik saya buka commander baru. Kenapa? Karena ketika Anda mau maksimalin ini tuh Anda butuh tambahan sekitar 1000 guys. Anda butuh tambahan 1000 kepala botak untuk maksimalin kedua ini ya. Padahal Anda dengan 1000 kepala botak Anda bisa maksimalin satu commander expertise ya, bisa maksudnya bisa expertise satu commander baru. Nah, saran saya kalau kalian misalnya udah 5511 ini 5511, berikutnya kalau kalian ada kepala botak lebih, kejar di Nevsky ya, bisa diduetin dengan Xiang Yu jadinya. Nevsky maksimal, ataupun sebenarnya 5511 juga sudah oke Nevsky-nya itu. Dan berikutnya adalah Trajan. Jadi Trajan kalian nanti bisa duetin dengan AETEL biar larinya kenceng ya kan. Kemudian Xiang Yu 5511 dan Nevsky 5511. Walaupun Nevsky sebenarnya maksimal sih, lebih bagus. Ya, jadi itu balik lagi Anda sesuaikan dengan kondisi Anda sesuaikan dengan seberapa banyak Anda kumpulin kepala botak setiap bulannya. Nah, yang saya ceritakan di sini adalah bagaimana biar Anda bisa tahu end game-nya itu kayak gimana. Walau ya end game sementara ini ya, yang udah pasti ya 3 ini. 3 ini harus Anda kejar, nah si Guan Yu, Nebu, Xiang Yu ya. Kemudian YSG, AETEL dan Mehmet gitu. Oke. Nah, untuk bagaimana kalian kira-kira kalkulasi berapa banyak sih kepala botak yang saya dapat tiap bulannya? Saya ada video, di video sebelumnya saya ada jelasin bagaimana cara saya kurang lebih dalam 1 bulan itu mengumpulkan 240 kepala botak. Itu ada di deskripsi. Oke, nanti saya lampirkan di deskripsi. Nah, tapi saya pengen ingetin sekali lagi, pada intinya commander akan terus berubah guys, akan terus bertambah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sebelum Anda expertise suatu commander, maksudnya sebelum Anda menggunakan kepala botak, Anda pikirkan baik-baik. Saran saya dikumpulin dulu sampai banyak ya, seperti ini. Dan ketika Anda yakin mau expertise commander itu, barulah Anda langsung expertise kalau udah kekumpul 690 kepala botak. Ataupun yang tadi 5511 190 kepala botak. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya oh ya, kurang lebih sih seperti itu aja sih. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya, dan jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian low spender atau free to play bisa menggunakan teknik ini ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, Guan Yu maksimal, Xiang Yu 5511, Nebu 5511, dan dengan secondary commandernya Mehmet, AETEL dan YSG itu adalah 3 trup utama kalian. Nah, sisanya ini bisa dikombinasikan. Oke, seperti ini Alex, Bjorn,
Martel Sunzu ataupun Joan dengan Mulan dan Joan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Jika ada pertanyaan bisa lampirkan di komen, jangan lupa di like, di subscribe, dan salam win.